Kali ini kita akan membahas tentang channel Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk monetasi ya. Mungkin teman-teman pernah mengajukan sebuah monetasi lalu disetujui, lalu beberapa hari atau bisa jadi beberapa minggu atau semingguan atau sebulanan ada kabar seperti ini ya, kabar yang menuliskan channel Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk monetasi ya. Jadi kalau muncul seperti ini, apa yang perlu dilakukan? Karena setelah meninjau channel Anda, kami menetapkan bahwa channel Anda tidak memenuhi syarat ya. Kalau Anda ingin detail syarat kebijakan monetasi ini ya, Anda bisa klik. Tapi kalau Anda ingin langsung ke masalahnya di bawah ya. Apa yang Anda lakukan selanjutnya? 1. Tinjau masukan kami. Tim peninjau kami mendapati bahwa channel Anda berisi hal berikut ya. Jadi pihak YouTube itu melihat channel Anda setelah dimonetasi itu memang pihak YouTube dalam beberapa hari atau beberapa minggu itu biasanya dia akan ngecek lagi apakah video yang diupload itu sesuai memenuhi syarat atau enggak. Mungkin pada waktu monetasi itu memenuhi syarat gitu ya, tapi setelah dimonetasi melakukan sebuah pelanggaran gitu ya. Kalau kita ambil contoh ya, nah ini ambil contoh setelah ditinjau pihak YouTube itu konten yang digunakan ulang ya, artinya ini konten yang dibuat di channel ini ya, di channel ini itu adalah konten yang diulang atau konten channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan ya. Jadi Anda itu mengambil kontennya orang lain tanpa ada modifikasi sama sekali ya. Akhirnya pihak YouTube nggak memperbolehkan ini ya. Jadi kita lihat ya yang diperbolehkan sama yang tidak ya. Di sini juga pihak YouTube memberi penjelasan ya. Boleh, ini contoh hal boleh dimonetasi sama tidak boleh ya. Nah ini contoh hal yang tidak boleh dimonetasi ya. Kalau yang tidak boleh ini aturannya salah satunya 1. Video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain ya. Jadi Anda mengambil video dari Instagram, dari TikTok dan sebagainya gitu ya, Anda kompilasi gitu ya, tanpa adanya nilai tambah, mungkin tidak ada narasi-narasi atau apa, hanya komplikasi, hanya cuplikan-cuplikan itu aja. Itu kalau pihak YouTube tidak diperbolehkan ya, tetap harus ada narasi, Anda ngomong atau mereaksi ya terhadap video tersebut gitu ya. Terus yang kedua, koleksi lagu dari beragam artis ya. Meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka, klip yang mereka ya. Jadi walaupun Anda dapat izin dari mereka, tetap nggak bisa gitu ya, klip-klip lagu seperti itu ya. Terus klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Ya ini ya, ini kalau Anda punya video ya, terus Anda edit sendiri, tadi sudah masuk ke videonya Anda ya, sudah Anda upload, lalu Anda ambil, Anda potong-potong tanpa ada narasi, itu nggak diperbolehkan ya, dianggap itu walaupun itu milik sendiri itu dianggap tidak boleh. Jadi harus ada narasi gitu ya. Terus konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah ini hati-hati ya teman-teman ya, teman-teman yang ada viral itu ya, terkadang kan ada video sangat viral sekali ya. Nah itu
perlu Anda pahami, hati-hati kalau mau mengupload, harus ada narasi lain. Intinya ada nilai tambah dari video yang Anda miliki tersebut. Kalau sama dengan orang lain ya otomatis gak diperbolehkan gitu ya. Yang diperbolehkan Anda bisa mengupload dengan catatan Anda narasikan gitu. Jadi ada punya nilai tambah ketika dia datang ke Anda atau melihat video Anda ya. Promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka, yaitu mempromosikan konten orang lain ini sepertinya juga tidak diperbolehkan ya. Kalau yang diperbolehkan apa Mas? Ya, yang diperbolehkan seperti ini ya. Revisi yang ditambah bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Jadi Anda bisa ya, istilahnya reaction kalau menurut saya. Anda revisi ditambah bumbu-bumbu humor, intinya ada narasi yang Anda kemukakan gitu ya. Klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Klip dari orang lain diperbolehkan sepanjang Anda tetap menyampaikan pendapat Anda, ulasan Anda, atau Anda mengkritisi video tersebut, itu nggak ada masalah ya. Terus adegan suatu film yang dialog atau voice-nya telah Anda ubah gitu ya. Jadi adegan suatu film gitu ya, tapi suaranya sudah Anda ubah, itu diperbolehkan gitu ya. Terus pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan, itu diperbolehkan. Jadi seperti sepak bola, badminton, dan tanding tinju dan sebagainya, itu diperbolehkan sepanjang Anda memberikan komentar gitu ya. Dan ini bisa Anda baca sendiri ya. Terus langkahnya gimana ini? Kalau sudah umpamanya sudah ya, ajukan banding atau ajukan ulang permohonan monetasi. Ini adalah opsi ya. Opsi 2. Opsi pertama ya, ajukan banding dengan mengirimkan video. Jika Anda menurut keputusan kami salah, jadi pihak YouTube kalau menurut Anda salah gitu ya, kirimkan video untuk memberitahu kami alasannya. Kami akan meninjau permohonan banding Anda dan menyampaikan keputusannya dalam waktu 14 hari. Hanya pilih opsi ini jika Anda belum menghapus video apapun sejak monetasi ya channel Anda. Ini adalah opsi yang bisa jadi ya, karena namanya manusia juga ya. Ini kan yang ngecek itu adalah manusia, bisa jadi ada kesalahan atau gimana, itu Anda bisa mengajukan banding. Kalau memang video yang Anda upload itu bukan re-upload gitu ya istilahnya orang ya, itu Anda bisa banding. Nah bandingnya itu harus dikirim sebelum 14 Maret gitu ya, sebelum tanggal 14 Maret harus dikirim. Kalau lebih dari itu nggak boleh ya. Terus opsi kedua ya, dengan catatan yang opsi pertama ini Anda tidak boleh menghapus video apapun yang ada di channel Anda ya. Nah opsi kedua, edit channel Anda lalu ajukan ulang permohonan ya. Tinjau masukan kami lalu buat perubahan pada channel Anda. Perubahan dapat berguna berupa mengedit atau menghapus video dan memperbarui detail video Anda. Anda dapat mengajukan permohonan ulang mulai tanggal 23 Maret selama channel Anda memenuhi persyaratan berikut ya. Jadi subscribe-nya minimal 1000 gitu ya. Terus waktu jam tonton publik minimal 4000 gitu ya. Jadi kalau Anda memang benar-benar re-upload ya, itu bisa dihapus. Anda hapusin semua gitu ya. Anda hapus, setelah Anda hapus, Anda yakin bahwa sudah nggak ada yang re-upload, Anda bisa mengajukan ulang permohonan untuk monetasi. Nah, pengajuan ini tetap ada syaratnya ya ini ya. Subscribe Anda minimal tetap 1000 gitu ya. Terus jam tonton tetap minimal 4000. Jadi Anda tetap bisa mengajukan itu dengan catatan
mulai tanggal 23 Maret ya. Istilahnya Anda sejak Anda mendapatkan monetasi Anda sudah di pending ya, Anda harus nunggu sampai tanggal 23 Maret atau istilahnya 1 bulan ya. Jadi Anda selama 1 bulan itu harus membuat sebuah karya yang benar-benar sesuai dengan pedoman monetasi YouTube itu sendiri ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir ya, takut gitu ya, apalagi kalau Anda yang sudah merasa dapat uang dari monetasi sudah banyak loh, kok tiba-tiba seperti itu gitu ya. Jadi Anda tidak perlu takut. Jadi opsinya ada 2 tadi. Kalau memang Anda merasa tidak re-upload ya, Anda banding gitu sebelum tanggal 14 gitu ya, sebelum tanggal yang ditentukan. Kalau Anda merasa memang re-upload ya, Anda hapusin semua ya video-video re-upload tersebut, lalu Anda ajukan gitu ya. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat gitu ya. Anda bisa share juga ke teman-teman yang lagi bikin YouTube ya, terus terjadi masalah tentang channelnya yang sudah dimonetasi tiba-tiba tidak dihentikan monetasinya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya.